Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 89 Kelompok 2 Kabupaten Pandeglang tahun 2023. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan analisis terhadap 4 berita yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan Manajemen ASN. Berikut akan dipaparkan oleh anggota kelompok kami. Pada kasus di video pertama, terjadi penyalahgunaan wewenang dan atau jabatan yang dilakukan ASN yang dapat merugikan negara. Menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan itu meliputi penyalahgunaan wewenang yang melampaui wewenangnya, larangan mencampur adukan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Dalam kasus tersebut juga terdapat tindak pidana korupsi yang juga dapat menyebabkan kerugian pada negara. Kasusnya adalah kasus jual beli jabatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Hal yang tidak boleh dilakukan ASN dalam wewenangnya di pemerintahan, termasuk di pemerintahan daerah, yaitu yang terjadi di video kali ini adalah penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dengan memperjualbelikan jabatan. Terima kasih. Berita kedua, Kemendagri ungkap 3 masalah SDM di birokrasi, yaitu hanya 20% ASN yang bisa diandalkan. Permasalahan pada berita tersebut, perlu diingat bahwa pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN baik itu PNS maupun P3K memiliki hak untuk pengembangan kompetensi yang kemudian dijabarkan pada PP Nomor 17 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Selain jiwa kompeten, ASN juga harus memiliki jiwa komitmen yang tinggi untuk bekerja yang maksimal dan menghasilkan karya yang benar. ASN yang memiliki komitmen yang tinggi berarti juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kemudian, ASN juga harus meningkatkan koordinasi atau kolaborasi baik antar teman kerja, atasan, maupun antar instansi sehingga membentuk birokrasi yang lebih baik lagi. Kemudian, dalam kerja tim pun harus bersinergi dengan menghasilkan kinerja yang memuaskan dan menjadi wadah menuju perubahan yang lebih baik. ASN dihimbau selalu berkomitmen melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien. Berita ketiga, analisis saya adalah wujudkan ASN 2024. ASN berhak mendapat pengembangan kompetensi 20 JP setahun. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, di mana pegawai mempunyai hak dan kewajiban terkait pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP setahun. Dengan demikian, pemerintah mencanangkan menjadi Smart ASN selambat-lambatnya tahun 2024. Smart ASN adalah predikat yang diberikan kepada ASN dengan integritas tinggi, mampu berbahasa asing, mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi, berjiwa melayani, memiliki mentalitas wirausaha, jaringan luas, dan keramah tamahan. Berita yang ketiga adalah mengenai Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Pandeglang yang merupakan tempat berlangsungnya aktivitas penyelenggaraan perluasan pelayanan publik secara terpadu baik pusat maupun daerah. Sistem pelayanan yang berjalan di MPP bertujuan untuk memberikan pelayanan cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Tujuan tersebut sejalan dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik yang perlu mengupayakan pemberian pelayanan yang prima. Komitmen MPP dalam menolak gratifikasi sesuai dengan Undang-Undang ASN yang menyebutkan bahwa ASN berperan memberikan pelayanan publik yang profesional, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Gratifikasi dilarang karena dapat mendorong ASN bersikap tidak objektif dan tidak adil, sehingga penolakan segala bentuk gratifikasi dapat menjaga komitmen ASN untuk melaksanakan kewajibannya, yakni setia dan taat pada Pancasila, khususnya pada penerapan sila kedua dan kelima, serta kewajiban ASN untuk menunjukkan integritas dalam sikap, perilaku, maupun tindakan. Setelah dilakukan analisis terhadap 4 berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertama, terdapat banyak kasus jual beli jabatan di mana hal ini bertentangan dengan peraturan dan kode etik ASN. Untuk berita kedua adalah minimnya ASN yang dapat diandalkan, sehingga dibutuhkan adanya pengembangan 3K, yaitu kompetensi, komitmen, dan kolaborasi. Berita ketiga merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan Smart ASN 2024. Berita keempat adalah komitmen dari Mall Pelayanan Publik yang menolak tegas gratifikasi dalam memberikan pelayanan demi menjaga integritas menuju birokrasi yang bersih. Itulah analisis terhadap 4 berita yang dapat kelompok kami sajikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.